Kali ini saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Muhammad Hisham Kampung Kultur tentang perdamaian. Seorang bertanya kepada saya, kita selalu berdoa untuk perdamaian. Bagaimanakah orang-orang yang berbeda dapat hidup bersama secara damai? Ini adalah suatu pertanyaan yang penting dan saya berterima kasih kepada dia yang telah menanyakan hal ini. Kita memiliki suatu ungkapan, pertanyaan adalah setengah dari pengetahuan. Menanyakan suatu pertanyaan yang penting seperti itu menandakan adanya kehidupan mental yang aktif dan ketulusan pada diri si penanya. Tidak semua pertanyaan dapat dikategorikan sebagai setengah dari pengetahuan, karena beberapa pertanyaan menunjukkan ketidaktulusan dan tertutupnya pikiran, yaitu ketika jawaban yang diharapkan atau pendapat yang diinginkan sudah tercakup dalam pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukanlah suatu pertanyaan yang sama sekali, dan yang semacam itu datang kepada kita bagai beratnya sebuah gunung. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya mempersempit perspektif dari pembicaraan atau diskusi. Tetapi suatu pertanyaan tulus seperti pertanyaan tentang perdamaian ini adalah suatu yang membuat kami senang menerimanya dan senang pula untuk menjawabnya. Kami berdoa demi perdamaian, kalian pun berdoa demi perdamaian, dan kaum Kristen pun berdoa untuk perdamaian. Tetapi perdamaian tetap tidak tercapai baik secara individual maupun secara umum. Mengapa? Apapun yang terjadi di dunia ini memerlukan kondisi dan syarat yang tepat agar bisa muncul dan terjadi. Perdamaian pun bukanlah pengecualian terhadap aturan ini. Agar perdamaian dapat terwujud diperlukan kondisi dan syarat tertentu untuk harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah perdamaian batiniah atau inner peace. Kemudian perdamaian di antara diri kalian sendiri dengan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Tetapi perdamaian akan tetap menjadi suatu sasaran yang tak pernah tercapai selama kondisi-kondisi untuk mencapainya ini tidak terpenuhi. Agar suatu perdamaian dapat tercapai di antara manusia, suatu syarat primer dan utama baginya adalah agar mereka melihat satu sama lain dengan sikap dan rasa murah hati serta toleransi. Lihatlah taman yang indah ini. Tanah ini sama dan menyatu dan beratus-ratus jenis pohon dan tanaman yang berbeda tumbuh di atasnya. Kita tidak pernah melihat mereka mengeluh akan posisi tanaman jenis lain yang tumbuh tersebut dekat. Mereka bukanlah fanatik yang bersikeras agar seluruh pohon dalam area tersebut berasal dari satu varietas yang sejenis. Jika kalian hidup di dekat orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan agama yang berbeda, kemudian masing-masing saling menghormati hak-hak yang lain, maka kalian pun akan hidup di lingkungan mereka tanpa menjumpai masalah apapun. Nabi kita Muhammad SAW pernah hidup bertetangga dengan seorang Yahudi. Beliau tidak pernah protes dan berkata bahwa orang itu pergi dari lingkunganku dan merupakan dia bersama kaumnya. Tidak. Teladan dan contoh dari Nabi Suci adalah teladan yang terbaik bagi kita. Dan beliau selalu menekankan pentingnya hubungan bertetangga yang baik. Dalam Quran Suci telah pula disebutkan secara spesifik bahwa para tetangga adalah termasuk di antara yang pertama-tama menerima pertolongan dan sedekah. Karena itu bertetangga adalah suatu konsep yang penting dalam Islam, dan berdekatannya orang-orang yang berbeda akan menghancurkan fanatisme yang sempit. Kalian telah diserukan dan diperintahkan untuk menjadi tetangga-tetangga yang baik. Kalian mempunyai agama kalian, jalan hidup kalian, dan ide-ide kalian. Dan dia pun memiliki agama, jalan hidup, dan idenya sendiri. Serahkanlah dia pada Tuhannya dalam urusan-urusan yang berbeda dengan kalian. Tetapi dengan berbagai cara, tetaplah kalian jaga rasa hormat kepada tetangga kalian dan berikan yang terbaik baginya. Inilah tugas kalian, dan jika kalian melakukan tugas ini, kalian bisa berharap bahwa tetangga kalian pun akan menunjukkan hal kebajikan yang serupa bagi diri kalian. Jangan mencari-cari kesalahannya atau menjabarkan kedengkian dan kebencian dengan menyerang kepercayaannya. Biarkanlah Tuhan kalian, sang hakim dari segala hakim, untuk memutuskan, dan fanatisme kalian pun akan mati.
Saat ini saya duduk bersama kalian. Jika saya melihat kalian dan pada semuanya sebagai makhluk Tuhan saya, sebagai buah yang unik dan sempurna dari penciptaan yang luhur oleh Tuhan saya, melihat diri kalian seperti seorang yang tengah melihat pada sekutu mawar atau pohon yang tengah berbuah. Maka saya pun kini tengah duduk di sebuah taman surgawi dan kedamaian batiniah datang dari setiap orang ke dalam kalbu saya. Jika kita dapat melihat satu sama lain dengan adab seperti itu, kita pun tidak hanya akan memperoleh penerimaan dan toleransi, tetapi juga keakraban, kekeluargaan, dan penghargaan atau apresiasi yang paling utama, cinta dan kedamaian. Tetapi karena manusia sekarang tidak menghargai satu sama lain sebagai makhluk Tuhan mereka yang unik dan terkasih, mereka pun tidak mampu untuk bersikap toleran satu sama lain, apalagi untuk mampu menghargai mereka atau menjadi lebih akrab dengan mereka. Dunia ini tak cukup besar untuk menolong kita berdua, kata salah seorang kepada yang lain. Juga satu bangsa atau negara kepada bangsa dan negara lain. Setiap orang berteriak lantang akan dirinya masing-masing demikian kerasnya untuk menekan eksistensi yang lain. Dan perilaku semacam ini membuat orang yang menjadi semakin berat pula, hingga bumi pun hampir-hampir tak mampu lagi menampung keseluruhan ras manusia, bukan karena jumlah mereka, tapi karena sikap dan perilaku mereka. Kita telah mencegah diri kita sendiri dari sikap menghargai orang lain dan mencari keakraban dengan mereka. Kita melihat mereka tidak sebagai wakil-wakil Tuhan kita yang tercipta di muka bumi ini, tetapi sebagai ancaman-ancaman bagi diri kita sendiri. Dan mereka pun sebagiannya melihat kita sebagai orang-orang yang berbahaya dan menarik keakraban mereka diri dari kita. Karena itulah sikap liar dan buas tengah berjangkit dan tumbuh secara cepat kepada manusia. Dan dari sifat liar inilah muncul kebekuan, kebencian, kedengkian di antara manusia. Ego dan nafsu rendah kita telah membangun dinding-dinding di sekeliling kita, dinding dan tembok yang tak dapat ditembus. Hancurkanlah tembok-tembok itu agar kalian mampu menghargai orang lain dan mendekati mereka. Kalian pun kemudian akan menemukan bahwa perasaan-perasaan yang tulus mulai mengalir dari kalbu kalian, dan sebagian besar orang akan mulai menunjukkan sikap yang lebih baik terhadap diri kalian. Tetapi jika kalian suka bertengkar dan dikuasai oleh ego rendah kalian yang buruk dan serakah, tak seorang pun mampu mendekati kalian, dan kalian pun tak mampu mendekati seorang pun kecuali dengan kekerasan. Inilah adalah suatu yang bersifat timbal balik. Jadi hal pertama yang harus diperbaiki adalah diri kalian adalah mengendalikan ego atau nafsu rendahmu agar kalian mampu memberikan keakraban yang tulus kepada semua orang. Salah seorang di antara wali-wali besar di jalan sufi biasa melakukan perjalanan di gurun dengan menunggangi punggung seekor harimau dan menggunakan seekor ular sebagai sebuah cambuk. Bagaimana mungkin hal yang demikian terjadi? Apa rahasianya? Allah SWT telah memberikan perasaan, intuisi, dan persepsi kepada setiap makhluknya. Jika kalian dapat bersikap terbuka dan memberikan keakraban yang tulus, bahkan kepada seekor harimau yang besar, dia pun dapat dijinakkan, dan kalian dapat menggunakan sebagai hewan tunggangan. Dan itu hanyalah seekor hewan liar. Maka bagaimana pula dengan Bani Adam alaihissalam yang telah dikaruniai begitu banyak potensi oleh Tuhan mereka, sehingga dia memanggil mereka sebagai mahkota dari ciptaannya dan menjadikan mereka sebagai wakil-wakilnya di bumi. Kalian pun harus meraih keakraban yang tulus dengan mereka untuk menjinakkan mereka. Dan di hadapan demikian banyak kejahatan dan kepuasan yang tengah terjadi di dunia ini, kita tidak boleh berputus asa dan berkata, Tuhan macam apakah yang telah menciptakan manusia-manusia yang jahat dan bengis yang melukai manusia lain dan menyebabkan kekerasan massal dan perang di dunia ini? Kita mesti menjinakkan keliaran ini dengan keluruhan dan kemurahan hati. Jangan katakan bahwa tidak ada suatu hikmah ilahiyah dalam penciptaan harimau dan ular, atau manusia-manusia menyerupai hewan-hewan ini dalam tindakan-tindakan mereka. Katakanlah bahwa Dia yang Maha Agung telah menciptakan harimau untuk ditunggangi dan ular untuk digunakan sebagai cambuk tunggangan. Suatu waktu, pernah ada seorang laki-laki yang pernah merasa terganggu oleh kecoa.
Kemanapun dia pergi, dia selalu menjumpai hewan kotor menjijikkan ini. Dan tak peduli apapun yang telah dia lakukan, dia tak mampu menyingkirkan kecoa-kecoa itu dari sekelilingnya. Dia bahkan telah berpindah rumah beberapa kali dalam kota kampung halamannya sambil berharap bahwa hunian yang baru tak akan tercemari kecoa. Tetapi kenyataanlah malah selalu ada kecoa. Akhirnya setelah kehilangan harapan, dia pun pindah ke negara lain di mana jumlah kecoanya lebih sedikit. Dia menetap di negara baru tersebut. Pada akhirnya laki-laki ini menderita suatu penyakit berupa abses atau bengkak bernanah yang demikian parah di kakinya. Dia pergi ke banyak dokter, tetapi semua obat yang mereka rasakan justru membuat penyakit absesnya makin parah dan membuat makin menderita. Dia pun akhirnya menyerah untuk melakukan usaha lebih lanjut untuk mengobatinya. Suatu hari dia sedang duduk di depan rumahnya dengan kakinya diangkat ke atas sambil mengeluh dan mengadu sakit. Saat itu datang seorang darwis pengembara. Sang darwis bertanya padanya, "Mengapa engkau duduk di situ?" dan berkata, Dia menjawab, "Aku menderita abses kronis di kakiku dan tak peduli apapun yang kulakukan. Penyakitku ini tak kunjung sembuh, malahan dia bertambah parah setiap kali aku berusaha mengobatinya." Sang darwis pun berkata, "Ini adalah penyakit termudah di dunia untuk diobati. Pernahkah engkau melihat seekor kecoa? Kecoa? Hewan itu adalah kutukan dalam hidupku. Di negara asalku ada begitu banyak kecoa hingga mereka membuatku gila. Karena itulah aku datang untuk hidup di negeri ini hanya untuk lari dari kecoa." Sang darwis pun berkata, "Kau mesti menangkap kecoa banyak-banyak, lalu bunuh mereka dan bakar mereka, kemudian ambillah abunya dan taburkan ke lukamu. Maka insya Allah dengan kehendak Allah, penyakitmu akan sembuh dengan cepat." Laki-laki itu mengikuti nasihat sang darwis, memburu kecoa di negeri itu dan menemukan mereka dengan kesulitan dan kepayahan. Kemudian kini absesnya telah sembuh. Setelah kejadian itu, dia tak pernah lagi mengutuk keberadaan kecoa. Dan bagaimana dengan Bani Adam alaihissalam yang paling dihormati, yang telah Allah jadikan sebagai khalifah-khalifah, wakil-wakilnya di muka bumi? Jangan benci mereka atas tindakan-tindakan buruk mereka, tetapi ingatkan diri kalian sendiri bahwa mereka juga adalah ciptaan-ciptaan tercinta Tuhanmu, dan berusahalah untuk menjadi pemurah dan penyantun sebagaimana Quran Suci yang telah menyebutkan, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang di antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang mempunyai keberuntungan besar. Surat Al-Fussilat ayat 34-35. Lihatlah bagaimana setelah saya sebutkan sebelumnya, Nabi suci SAW pernah hidup bersebelahan dengan seorang Yahudi di Madinah. Nabi bersikap toleran atas kehadirannya, sekalipun orang itu biasa membuang sampahnya di depan rumah Nabi setiap hari sebagai suatu tanda penghinaan bagi beliau. Suatu hari Nabi suci SAW memperhatikan bahwa tidak ada sampah di depan rumahnya. Pada hari berikutnya pun demikian. Beliau kemudian bertanya tentang keadaan si tetangga itu dan mendapatkan kabar bahwa dia telah jatuh sakit. Kemudian Nabi suci SAW berniat mengujinya dan melakukan ziarah pada yang sakit. Sang laki-laki Yahudi itu pun demikian terkejut melihat Nabi di pintu rumahnya dan berkata, "Bagaimana dirimu tahu aku sedang sakit?" Beliau menjawab, "Aku perhatikan bahwa hadiah harianmu tak ada lagi di depan rumahku seperti biasanya. Maka aku pun berpikir bahwa sesuatu yang tidak baik mungkin telah terjadi pada dirimu. Karena itulah aku bertanya dan mendapat kabar bahwa dirimu sedang sakit." Tetapi jauh dari sikap menunjukkan kebaikan kepada anggota-anggota masyarakat lainnya, orang-orang saat ini tak lagi mampu menghargai ataupun berbagi keakraban bahkan dengan anggota-anggota keluarga mereka sendiri. Para istri tidak dapat menghargai sifat-sifat baik suami mereka, dan sebaliknya pula.
Keluarga-keluarga itu mungkin tinggal dalam satu atap, tetapi sama sekali tak ada perasaan akan rumah atau keluarga. Orang-orang telah menjadi asing terhadap kerabat-kerabat terdekat mereka. Setiap orang telah terbungkus dalam dunia keinginan hawa nafsunya, dan tak ada lagi figur seorang pun dalam dunia itu melainkan diri sendiri, dan dunia itu untuk eksploitasi egoisnya. Jika familiaritas atau keakraban tak lagi dapat dijumpai dalam keluarga-keluarga, apalagi dalam komunitas yang lebih besar, tak mungkin, maka berbicara tentang perdamaian dunia adalah suatu yang lebih sia-sia lagi. Karena keakraban, cinta, dan kedamaian mestilah dibangun dalam individu, kemudian dalam keluarga, dan seterusnya dari unit terkecil yang lebih besar dan bukan sebaliknya. Kita berdoa untuk suatu dunia yang damai agar semua api yang tengah terbakar ini dapat dipadamkan dari timur ke barat. Tetapi tembok dan dinding keterasingan telah menjadi demikian menakutkan hingga tak satupun bangsa atau negara yang mempertimbangkan untuk saling mendekat dan melakukan kerjasama sejati dengan yang lainnya. Keakraban tengah terpenjara dan kekeliaran serta keterasingan tengah menyebar hari demi hari dengan begitu cepatnya hingga kecuali arus ini dapat dibendung akan menyapu habis seluruh dunia. Arus kepuasan itu tengah memancar keluar dan satu pun bendungan yang kita bangun mampu menampungnya, karena manusia hanya dapat menuai benih yang telah dia tanam. Manusia menanam benih-benih keliaran dan kepuasan, maka dia pun akan memanen kepuasan, bukan keakraban dan persahabatan. Arus ini tengah menyapu habis semua level dari hubungan manusiawi. Dia telah menyeliputi seluruh bumi ini. Apa yang akan menjadi hasilnya? Menurut suatu tradisi sunnah, manusia akan memakan dirinya sendiri dalam suatu semburan kekerasan hingga intervensi ilahiyah membuat api yang tengah berkobar itu padam dan berhenti. Lalu bagaimanakah orang-orang yang berbaris dan berdemonstrasi untuk perdamaian, membawa spanduk dan bernyanyi? Apakah mereka memajukan perdamaian ataukah malah merusaknya? Jika orang-orang itu berada dalam kedamaian dengan dirinya sendiri dalam kehidupan batinnya mereka, maka usaha-usaha mereka mungkin akan membawa manfaat. Tetapi jika mereka masih liar dan keras dalam diri mereka, apa yang menjadi hasil dari aktivitas mereka itu? Lebih banyak kedengkian, kebencian, dan kepuasan akan muncul, dan hanya itu. Kini perdamaian dilukiskan dalam sebuah surat kabar sebagai seekor merpati. Tetapi ada begitu banyak elang yang tengah menunggu untuk memangsanya. Jika tak ada saran untuk melindungi merpati itu, perdamaian hanya akan menjadi kata tak bermakna. Saat ini, sekelompok besar wanita tengah berpawai dari Skotlandia menuju London untuk perdamaian. Masya Allah, begitu banyak ibu dan wanita membawa perdamaian dari Skotlandia. Demonstrasi-demonstrasi semacam itu hanya akan menjadi bahan tertawaan dan hinaan orang-orang, bukan apa-apa lagi. Karena masalah ini membutuhkan dukungan ilahi. Perdamaian haruslah didukung, dan untuk mendukung perdamaian seorang membutuhkan kekuatan dan kekuasaan. Tak ada kekuatan maka tak ada perdamaian. Dan dukungan terkuat bagi perdamaian adalah kehidupan batinah yang telah bangkit, keakraban dan familiaritas yang tumbuh dalam hati kita dan menyebarkan cabang-cabangnya ke seluruh dunia. Tanpa adanya kalbu yang subur dan berbuah seperti itu, apakah arti dari suatu pawai perdamaian? Itu hanyalah permainan anak-anak. Siapa yang akan menggelarnya terus? Wa min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.